Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita pada perkuliahan pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniasari. Kita langsung saja. Baiklah, perkenalkan nama saya Utami Gameli. Di sini saya akan menjelaskan manusia dalam iptek. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan pengertian teknologi dapat kita lihat dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne, yang berarti seni atau kerja tangan, dan logos yang berarti wacana atau kata-kata sistematis atau teori. Dari segi istilah memiliki maksud ilmu pengetahuan dan tindakan bersistem, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud teknologi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam kehidupan manusia dewasa ini, perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan gen iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagian orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebankan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Dalam peradaban modern yang mudah, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Nama saya Fitria Rin Pratama, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Peranan iptek dalam kehidupan manusia. 1. Pangan atau makanan. 2. Sandang atau pakaian. 3. Papan atau tempat tinggal. Dampak positif dan negatif dari iptek. Dampak positif, meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Membuka peluang kerja bagi masyarakat, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dunia industri. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara, berkembangnya dunia digital seperti adanya internet, banking. Dampak negatif, munculnya kejahatan internet, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, munculnya hoaks. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek dalam pembangunan dan lingkungan. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap suatu aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukan mesin-mesin industri. Tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Telah ditemukan alat elektronik antibakteri pada mesin cuci, lemari es, dan pendingin ruangan, yaitu dengan menggunakan teknologi nano. Kemampuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Kemajuan teknologi akan pengetahuan. Kemudian pengertian tentang mutu lingkungan mencapai tujuan pengolahan lingkungan. Pembicaraan tentang lingkungan, perbincangan tentang mutu lingkungan umum hanyalah dikaitkan dengan masalah lingkungan, misalnya pencemaran, erosi, dan banjir.
Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup, keadaan lingkungan yang dapat memberi daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau fisik, seperti minuman, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual, seperti pendidikan, rasa aman, ibadah, dan sebagainya. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan oleh upaya-upaya secara sadar dan terencana. Berikut beberapa pendapat para ahli tentang pembangunan mendefinisikan membangun sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Johan Galtung, pembangunan merupakan upaya untuk memenuhkan kebutuhan dasar manusia baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Menurut Dr. Joko Untoro, pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita. Adapun aspek-aspek perkembangan iptek dalam pembangunan, yaitu yang pertama aspek sosial ekonomi, yang kedua aspek sumber daya manusia, yang ketiga aspek sosial budaya. Adapun rumusan 4 nilai luhur pembangunan iptek nasional adalah sebagai berikut: accountable, visionary, inovatif, dan excellence. Terima kasih. Dampak buruk perkembangan iptek dalam pembangunan. Perkembangan iptek di bidang pembangunan banyak menyebabkan dampak buruk karena pembangunan. Beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh proses industri antara lain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembapan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, virus, dan bakteri. Halo, perkenalkan saya Suci Rahani. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan iptek dalam lingkungan. Aspek sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara. Aspek yang kedua adalah aspek kelestarian lingkungan. Dampak buruk perkembangan iptek dalam lingkungan. Pertama, adanya eksploitasi sumber daya alam. Kedua, ditemukannya bahan tambahan pada makanan yang menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya. Dan yang terakhir, ditemukannya zat-zat membasmi jasad pengganggu tanaman, atau yang biasa disebut dengan pestisida. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.